Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Tetap memanfaatkan waktu dan melakukan kebaikan, karena Allah Ta'ala beserta orang-orang yang berbuat baik. Baiklah, pada kesempatan ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Informasi kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel Bagi pada kesempatan kali ini adalah tentang inilah macam nama generasi dan tahunnya serta perbedaan karakteristiknya. Yuk kenali, Anda gen yang mana? Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat semua. Dan tentunya channel Bagi juga menerima masukan-masukan positif yang membangun dari sahabat belajar semua. Bagi dalam kebaikan. Nah, sahabat belajar, kali ini channel Bagi akan memberikan informasi tentang macam-macam generasi. Karena ternyata masih ada di antara sahabat belajar yang bingung dia termasuk generasi yang mana, atau dia kurang update tentang jenis generasi yang ada saat ini. Yuk kita simak kelanjutannya. Sahabat belajar, seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Istilah generasi sendiri digunakan untuk menggambarkan semua orang yang masih hidup pada zaman itu. Adapun sekarang, generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan. Jika kamu kerap mendengar istilah-istilah seperti baby boomers, milenial, serta gen X, Y, Z, dan Alpha, itu adalah maksud dari pengelompokan generasi berdasarkan rentang zaman. Nah, karena lingkungan dan zamannya yang berbeda, setiap generasi memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Untuk menjelaskan hal tersebut, berikut diberikan macam-macam nama generasi dan tahunnya serta karakteristiknya yang berbeda-beda. Macam-macam nama generasi dengan tahun dan karakteristiknya. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, dilansir dari Mike Crandall, definisi sosiologis tentang generasi menggunakan rentan waktu sekitar 15 tahun. Ini memungkinkan kita mendefinisikan setiap generasi dengan lebih terorganisir tanpa harus menunggu peristiwa besar untuk mengakhiri atau memulai generasi baru. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, pengelompokan generasi penting untuk mengetahui kapan sebuah generasi dimulai dan berakhir, memudahkan perencanaan masa depan dan membandingkan antara generasi dengan lebih akurat. Berikut diberikan macam-macamnya. Yang pertama, The Builders, yang lahir kurang dari tahun 1946. Generasi Builders lahir sebelum 1946, adalah mereka yang membangun banyak aspek penting dalam masyarakat kita, seperti pemukiman, institusi, dan infrastruktur. Mereka dikenal dengan generasi yang tangguh karena melalui masa-masa sulit seperti depresi dan Perang Dunia II. Generasi The Builders dikenal dengan generasi senior. Mereka sangat menjunjung nilai-nilai dan komitmen yang mendasari masyarakat. Selain itu, The Builders juga generasi yang sangat pengertian dan adaptif, serta menghargai generasi muda yang tumbuh di dunia yang sangat berbeda dari zaman mereka. Selanjutnya, yang kedua, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya adalah Baby Boomers. Lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Generasi Baby Boomers lahir di antara tahun 1946 dan 1964. Label generasi mereka berasal dari ledakan kelahiran yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua dengan tingkat kesuburan 3,5 bayi per wanita. Peningkatan populasi ini juga menyebabkan pertumbuhan pesat dalam ekonomi, perumahan, konstruksi, dan infrastruktur untuk mengakomodasi populasi yang hampir 2 kali lipat dalam
tahun-tahun awal mereka. Baby boomers membawa perubahan besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi dan terus memberikan dampak dalam masyarakat hingga hari ini. Sebagai generasi dengan kekayaan tinggi, mereka sering digambarkan sebagai bang, ibu, dan ayah karena membantu membangun ekonomi dan memberikan dukungan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, generasi ketiga adalah generasi X yang lahir pada tahun 1965 sampai 1979. Label X berasal dari Douglas Coupland, mencerminkan slogan anti kemapanan dan sikap menentang otoritas generasi ini. Generasi X terkenal dididik oleh orang tua yang disiplin. Generasi X pun pada umumnya memiliki karakteristik yang mandiri, disiplin, bekerja keras, logis, dan juga mengutamakan karir. Selain itu, Gen X juga dikenal mandiri dan tangguh. Mereka telah mengalami kecemasan dan krisis ekonomi pada akhir 80-an hingga 90-an. Walaupun demikian, saat ini Gen X telah mapan secara ekonomi dengan kekayaan bersih yang meningkat sejak awal tahun 90-an. Yang keempat adalah generasi Y yang lahir tahun 1980 sampai 1994. Generasi Y atau yang dikenal sebagai milenial lahir antara tahun 1980 sampai 1994. Mereka dikenal karena keterampilan teknologi dan adaptasi cepat terhadap inovasi digital. Banyak di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan sering berpindah pekerjaan mencari peluang lebih baik. Mereka peduli terhadap isu sosial, aktif dalam politik, dan mendukung perubahan progresif. Karena terkenal begitu ekspresif, percaya diri, dan open-minded, mereka sangat berbeda jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang dikenal tegas dan kaku. Generasi ini juga cenderung menunda pernikahan dan memiliki anak, serta menghargai fleksibilitas dalam pekerjaan dan mobilitas geografis. Yang kelima adalah generasi Z. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, generasi Z lahir antara 1995 sampai 2009. Mereka merasakan manfaat kemajuan teknologi dan internet yang pesat. Ini memberi mereka akses lebih mudah dan stabilitas finansial keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa generasi ini tumbuh menjadi individu yang lebih cerdas, sukses, dan sehat. Menariknya, karena mereka merasakan krisis COVID-19, generasi ini memahami bahwa situasi ekonomi bisa bergejolak, yang juga berarti bahwa mereka lebih kuat. Mereka mengutamakan pendidikan dan menyadari pentingnya dalam perkembangan mereka. Generasi ini menyadari bahwa dalam dunia yang kompetitif, mereka harus meningkatkan keterampilan dan terus mengembangkan diri, tidak hanya mengandalkan satu pekerjaan sepanjang hidup untuk kestabilan. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, generasi yang keenam adalah generasi Alpha. Generasi Alpha lahir antara tahun 2010 sampai 2024. Mereka juga dikenal dengan anak-anak milenium. Karena masih anak-anak, karakteristik umum generasi Alpha masih belum terlalu jelas. Para peneliti seperti Mike Randall memprediksi bahwa mereka akan menjadi kelompok yang sangat besar dengan identitas dan hak mereka sendiri. Seperti generasi Z, mereka juga memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa dan lebih terampil secara digital daripada generasi sebelumnya. Namun hal ini juga harus menjadi perhatian bagi orang tua untuk mendidik anak mahir teknologi, tetapi juga tetap memegang nilai-nilai kekeluargaan. Selanjutnya yang ketujuh adalah generasi beta. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, meskipun generasi beta belum lahir, McRandall memprediksi beberapa hal tentang mereka. Mereka didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara 2025 sampai 2039. Generasi beta diharapkan akan lebih suka teknologi, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menghargai perbedaan, dan siap menerima perubahan. Harapan tersebut didasarkan dengan apa yang terjadi saat ini dan penting untuk dimiliki di masa depan. Tapi tentu saja akan ada hal-hal yang muncul yang tidak bisa kita prediksi. Kita akan memperhatikan perkembangan teknologi dan peristiwa sosial yang akan membentuk mereka saat mereka tumbuh dan mempengaruhi mereka di masa depan. Nah, sahabat belajar, itulah ulasan mengenai macam generasi pada zamannya yang berbeda-beda. Apakah sahabat belajar setuju? Lalu sahabat belajar termasuk generasi yang mana? Kira-kira menurut sahabat belajar, dengan suara yang disampaikan seperti ini, kira-kira yang menyampaikan informasi ini berada di generasi yang mana? Oh, boleh ya sahabat belajar
kirim di kolom komentar. Nah, inilah gambar dari generasi ke generasi sahabat belajar. Bisa sahabat belajar lihat sendiri. Mulai dari generasi baby boomers, kemudian generasi X, kemudian generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Sumber informasi ini channel bagi dapatkan dari detik.com dan tentunya ditambah dengan sumber-sumber informasi lainnya yang mendukung. Nah, itulah yang bisa channel bagi sampaikan pada informasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat belajar semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.